anak-anak itu terkadang kurang ngerti itu kenapa ya? Saya mau tanya kepada Mbak Ina, kenapa? Iya, satu Ini mungkin keras ya Bu ini? Suaranya kurang keras. biasanya itu mungkin karena guru kurang memberikan contoh yang relevan, sehingga anak itu untuk aplikasinya itu kurang bisa melakukan. Kedua, karena sering mungkin itu hanya memberikan secara metode ceramah materi. Jadi anak-anak ini secara praktek, secara setiap hari aplikasinya yang dilakukan dari materi tersebut tidak tersampaikan. Terus biasanya karena padatnya materi yang disampaikan oleh guru sehingga kurang bisa masuk materi itu, dan anak-anak kurang bisa menerima materi tersebut. Ini saya mau tanya juga, kalau misalkan kayak apa ya namanya metode ceramah nggak bagus itu, kalau saran saya saran dari Bu ini gimana menggunakan metode ceramah? Bukan nggak bagus, memang sih kita mungkin di awal bisa memberikan suatu ya, itu yang menarik sehingga anak itu ketika guru memberikan sedikit ceramah di depan itu anak-anak sudah konsentrasinya terpusat dari guru kita. Jadi mungkin kita bisa sedikit memberikan video, kita bisa memberikan sedikit cerita. Nah, setelah itu baru kita masukkan sedikit metode ceramah. Jadi pembelajarannya yang bervariasi. Yang bervariasi. Terima kasih atas mungkin masukannya ini terhadap materi tentang PAI. Dan satu lagi, guru bisa memberikan contoh yang real sehingga diikuti oleh siswa. Siswanya. Terima kasih atas masukannya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba saya mau tanya kepada Bapak, mengapa sih pemahaman siswa tentang materi PAI menjadi yang sederhana itu kurang dimengerti oleh anak? Kenapa? Ini sih nama saya Nafas Indonesia dari kesempatan. Menurut saya yang pertama adalah kurangnya minat dan perhatian siswa mengenai materi ini sudah umum, sehingga kurangnya di materi ini seperti rendah hati, hemat dan sederhana. Yang kedua adalah siswa cenderung menghafal tanpa mendalami artinya, seperti dalil dalam Al-Quran dan hikmah dari sifat-sifat ini. Pengajaran yang menekankan untuk menghafal, siswa kurang mampu untuk menghafalnya, seperti rendah hati, hemat dan sederhana. Yang ketiga adalah menurut siswa materi ini kurang relevan di kehidupan mereka, terutama bila tidak ada contoh konkret, sehingga hal ini mengakibatkan tidak ada memotivasikan di kehidupan mereka. Ya itu aja. Contohnya gimana? Kalau misalkan tidak relevannya tentang bab rendah hati itu, sebenarnya di kehidupan anak-anak itu kayak apa? Seperti ketika guru mengajar, tapi siswa ini tidak mendalami artinya. Itu. Yang kayak rendah hati itu anak-anak kurang punya atau mungkin hematnya mungkin kurang anak dalam Seperti dikasih uang saku dan nah sederhananya mungkin gimana ya. Ya sudah, terima kasih atas wawancara hari ini. Ya, semoga nanti kedepannya anak-anak lebih mengerti tentang materi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siswa itu membangun materi PAI, terutama materi hal tertentu, misalkan rendah hati sederhana itu, anak-anak itu kurang mengerti. Mungkin yang keras hatinya jawabnya karena ini untuk saya harus teliti dan sebagainya. Monggo silakan kita. Kasih ya Bapak Eko, sekolah ini mewakili saya dari mamanya Eko, mewakili seluruh orang tua yang ada di sekolah ini. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa sih kurangnya banyak anak itu kurang mendalami tentang materi rendah hati? Siapa Bapak? Hemat dan sederhana. Memang yang sederhana. Saya secara pribadi di sini kan sebagai orang tua. Nah, orang tua zaman sekarang ini Bapak kebanyakan itu Bapak tahu sendiri lah, banyaknya kerja, sibuk, jadinya anaknya hanya diam ke sekolah dan di rumah tidak ada komunikasi lagi. Jadi saya sebagai orang tua pun kadang ketemu hanya cuma tanya pelajaran aja tanpa ada gimana sih caranya anak ini biar rendah hati, materi di sekolah apa aja. Kami sendiri nggak bisa meneladani sikap rendah hati itu hanya dalam waktu yang singkat. Karena kan sibuknya kami kerja, tapi ya itulah sebagian, ada juga sebagian orang tua yang mungkin mengajarkan anaknya untuk rendah hati, sederhana. Itu kan memang dari diri sendiri dulu ya Bapak, dari orang tua yang mau komitmen untuk mengajarkan anak itu supaya rendah hati. Terus selanjutnya itu kebanyakan anak zaman sekarang itu pendidikan agama menurut mereka itu kurang penting, jadinya mereka itu mengabaikan. Contohnya aja sholat lima waktu, kalau nggak disuruh anak-anak itu susahnya. Mungkin beberapa anak ya Bapak ya yang saya alami sebagai orang tua, tapi saya yakin banyak juga yang acuannya. Itu juga sebenarnya dimulai juga dari orang tua sendiri. Sebenarnya kalau orang tuanya yang rajin sholat, otomatis anaknya juga mengerti nilainya. Jadinya pentingnya pendidikan agama di rumah juga harus mendorong anak-anak untuk ngaji sebenarnya. Tapi kebanyakan di zaman sekarang ini sifat yang seperti itu, teguran yang seperti itu, motivasi itu kurang didapatkan. Terus selanjutnya itu apa pentingnya kerjasama antara orang tua dan guru, mengkomunikasikan anak-anak, sifatnya anak-anak, kelakuannya anak-anak di sekolah, tentang pendidikan karakter, pendidikan agama, rendah hati, sifat yang utama sih sebenarnya itu Bapak, komunikasi dengan orang tua. Kalau Rafa misalkan anak saya seperti ini Bu, masih kurang rendah hati, kurang sederhana, jadinya saling komunikasi antara orang tua. Tentu. Dan kita ada. Tambahannya sih lebih ke gimana caranya kita untuk meneladani, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Dan pengaruh gadget ya Bapak. Ya. Gadget itu juga sangat besar. Anak-anak lebih memilih TikTok daripada melihat atau belajar tentang rendah hati, materi rendah hati, hal-hal lain-lain. Ya, situ aja mungkin saya nggak